Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-7, Jura menemukan lokasi Naruto. Pertempuran antara Borushiki, Kawaki, dan Jura terus berlangsung, dengan Jura yang terikat rapat oleh rantai Borushiki, membuatnya tidak dapat bergerak. Dalam keadaan terbelenggu, Jura tidak bisa menahan kagumnya terhadap kekuatan sejati Otsutsuki yang dia hadapi. Jadi ini adalah kekuatan sejati dari Otsutsuki, sangat luar biasa, ucap Jura kepada Borushiki. Meskipun dihadapkan pada pujian tersebut, Borushiki tetap tanpa ekspresi, segera mengambil kusanaginya dan mengarahkannya ke leher Jura. Dengan tegas, Borushiki menanyakan keberadaan tubuh asli Jubi kepada Jura, menciptakan ketegangan yang semakin meningkat. Jura, sambil tertawa, menolak memberikan jawaban yang jelas, silahkan kau cari saja jika bisa kau temukan. Pertarungan ini menciptakan atmosfer yang tegang dan penuh misteri, dengan pertanyaan mengenai keberadaan tubuh asli Jubi. Kawaki, dari kejauhan, memperhatikan situasi yang semakin rumit ketika Borushiki mengarahkan kusanaginya ke arah Jura. Dalam hati, Kawaki menggumam, seperti kekacauan ini akan berakhir. Tanpa ragu, ia terus berjalan menuju lokasi di mana Borushiki dan Jura berada, siap untuk berkontribusi dalam mengakhiri pertempuran ini. Di sisi lain, Jura yang masih terbelenggu oleh rantai Borushiki tiba-tiba menyuarakan kepercayaan dirinya, mengatakan kepada Borushiki, "Kau pikir aku sudah kalah? Sungguh sangat konyol." Tiba-tiba, energi besar meledak keluar dari tubuh Jura, mengguncang medan pertempuran. Borushiki, kaget dengan ledakan kekuatan tersebut, mencoba mundur menjauh dari Jura. Dengan penuh rasa kaget, Borushiki menyadari kekuatan yang muncul dari Jura, mengakui bahwa ini adalah kekuatan God of Otsutsuki. Kekuatan ini sungguh besar, ini kekuatan God of Otsutsuki, seberapa jauh dirinya memiliki kekuatan dari dewa, sungguh gila, ucap Borushiki, menciptakan ketegangan baru dalam pertempuran yang semakin kompleks. Dengan kekuatan baru yang memancarkan aura merah, Jura berhasil melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Energinya yang baru tidak hanya membuatnya terlihat lebih kuat, tetapi juga memperbaharui tubuhnya secara keseluruhan. Energi merah yang melingkupi tubuh Jura membuat luka-luka di tubuhnya seakan menghilang tanpa bekas, menunjukkan bahwa Jura telah mendapatkan asupan energi yang luar biasa untuk mendukung teknik regenerasinya. Kekuatan yang berasal dari sel DNA God of Otsutsuki dan energi Jubi membuktikan dirinya sebagai kekuatan yang sangat menakutkan, hampir tidak mungkin untuk dikalahkan. Sementara energi baru Jura membuatnya semakin menakutkan, ia juga kembali memanggil pasukan Sumeaka, menambahkan elemen tak terduga dalam pertempuran. Dengan kekuatan baru dan pasukannya yang setia, Jura menunjukkan bahwa pertempuran ini masih jauh dari selesai. Melihat Jura berhasil melakukan regenerasi yang mengesankan, Kawaki dari kejauhan mengeluarkan ekspresi frustasi, sialan dia beregenerasi lagi, bagaimana cara untuk mengalahkannya? Namun, sebelum dapat merumuskan strategi lebih lanjut, Kawaki mendapati dirinya dikepung kembali oleh para pasukan Sumeaka. Tanpa ragu, Kawaki menggunakan teknik kubus besarnya untuk menghancurkan pasukan tersebut. Keheranan melanda saat para Sumeaka yang seharusnya hancur, tiba-tiba beregenerasi. Dalam kekagetannya, Kawaki mengungkapkan, apa mereka bisa beregenerasi, sungguh merepotkan. Para Sumeaka tak lama kemudian melancarkan serangan baru, berhasil memukul Kawaki hingga jatuh. Namun, dengan cepat, Kawaki menggunakan ledakan Daisoha untuk melenyapkan para Sumeaka tersebut tanpa sisa. Dalam hati, Kawaki berkata, jadi harus dihancurkan tanpa sisa, sehingga mereka tidak dapat beregenerasi. Kawaki kemudian mencoba melenyapkan semua Sumeaka menggunakan Daisoha. Sementara itu, di tempat pertempuran lainnya, Mitsuki dan Sarada masih intens melawan Hidari. Dalam keadaan Sage modenya, Mitsuki bertarung dengan kekuatan penuh melawan Hidari, menggunakan berbagai teknik untuk memberikan waktu dan peluang kepada Sarada untuk menganalisis kelemahan musuh mereka.
Meskipun Mitsuki mengeluarkan seluruh keahlian bertarungnya, Hidari masih saja susah untuk dijatuhkan. Sebagai upaya untuk memperoleh keunggulan, Hidari memutuskan untuk memanggil pasukan Sumeaka untuk menyerang Sarada. Ketika para Sumeaka mengepung Sarada, dia dengan cepat merespons dengan mengeluarkan teknik katonnya. Serangan api dari teknik katon berhasil melibas para Sumeaka, menciptakan celah dalam kepungan mereka. Sarada, dengan ketajamannya dalam pertempuran, berhasil membela diri dan memberikan perlawanan yang tangguh terhadap serangan musuh. Kombinasi kekuatan Mitsuki dan kecerdikan taktis Sarada menjadi kunci dalam upaya mereka untuk mengatasi Hidari. Adegan beralih ke tempat pertempuran antara Borushiki, Kawaki, dan Jura. Dalam kesadaran Borushiki, Boruto berusaha sekali lagi merebut kendali tubuhnya dari Momoshiki. Dengan ketidakpuasan, Boruto mengatakan, "Sudah cukup, Momoshiki, cepat kembalikan tubuhku." Namun, Momoshiki dengan dinginnya membalas, "Kau diam saja bocah. Apa kau tak melihat musuh kita sudah berada di level yang berbeda?" Gejolak dalam kesadaran Borushiki menciptakan ketegangan yang semakin rumit, terutama dengan Jura yang menunjukkan kekuatan yang semakin meningkat dengan energi merah yang meluap-luap. Situasi semakin sulit, terutama ketika Jura memperoleh keunggulan dengan kekuatan barunya, sementara Borushiki masih terjebak dalam pertarungan internal antara Momoshiki dan Boruto di alam bawah sadarnya. Di sisi lain, Kawaki juga menghadapi kesulitan karena dikepung oleh pasukan Sumeaka. Kawaki semakin terpojok ketika pasukan Sumeaka terus bertambah jumlahnya, memaksanya untuk menggunakan Daisoha sebagai upaya terakhir untuk melenyapkan mereka. Namun, dampak penggunaan teknik tersebut secara berulang kali mulai membebani tubuhnya, dan kelelahan mulai dirasakannya. Situasi semakin memburuk ketika Sumeaka terus-menerus muncul tanpa henti. Kelelahan dan desakan dari jumlah pasukan Sumeaka yang tak terkendali membuat Kawaki semakin terdesak, menciptakan ketidakpastian atas kelangsungan pertarungan. Tanpa disadari oleh Kawaki, Jura tiba-tiba muncul di belakangnya, siap untuk melancarkan serangan mendadak. Dalam keadaan kelelahan untuk menghindar, Kawaki terkena serangan tiba-tiba dari Jura dan jatuh tak berdaya ke tanah. Dengan Kawaki yang tergeletak tak berdaya di tanah, Jura dengan cepat mencengkram wajahnya, memperparah keadaan ketidakberdayanya. Tanpa menunggu, Jura menggunakan kemampuan membaca pikiran dari mata Rinnegan-nya untuk menyelidiki pikiran Kawaki. Kawaki yang terjebak tidak memiliki cara untuk melawan, dan Jura tiba-tiba menyampaikan, "Akhirnya, aku menemukan di mana Naruto Uzumaki berada." Kata-kata tersebut membuat Kawaki terkejut, dan dia tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. Dengan wajah yang memperlihatkan keheranannya, Kawaki bertanya, "Bagaimana bisa kau mengetahuinya?" Setelah pertarungan yang panjang dan melibatkan teknik membaca pikiran Jura, akhirnya Jura berhasil mengungkap rahasia dan menemukan keberadaan Naruto Uzumaki di dalam dimensi yang disembunyikan oleh Kawaki. Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-7, Jura menemukan lokasi Naruto. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.